wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami pula kepada sahibul hajat yang telah menikahkan putra dan putrinya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan jodohnya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, disegerakan memiliki keturunan yang saleh-salehah yang dapat membawa kedua orang tua sampainya ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini Allah kumpulkan kita bersama-sama. Yang pertama hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di malam ini kita dijadikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, dicatat di dalam amal kebaikan kita, dan insya Allah mudah-mudahan nama kita dicatat di dalam pintu syurganya Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal
alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cicing ngoceh aja, emang dari pagi nggak capek ngoceh mulu? Mau dengerin nggak? Nggak usah deh. Ini hari kita ngaji ya, kita ngaji, insya Allah mudah-mudahan majlis di malam ini membawa keberkahan buat kita, buat keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ini tolong anak-anak airnya diangkat, yang di nampan box ini. Jika membahas suatu pernikahan, pastinya pernikahan itu yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan untuk hamba yang beriman kepada Allah. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memanggil dan memberitahukan kepada setiap manusia yang dititipkan keimanan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang yang beriman, dikenalkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang tadinya sendiri menjadi berpasang-pasangan. Allah menciptakan Nabi Allah Adam, lalu Allah ciptakan Siti Hawa. Saya kalau ada orang ngobrol buyar kepala saya, betul-betul. Saya jadi bingung nih mau ngomong apa nih saya nih. Mau ngomongin kawin udah kawin, mau ngomongin nikah tadi pagi udah. Sudah nikahnya sudah seneng A, seneng A. Coba dari dulu ya kan. Umur berapa A sekarang? 26. Senang sekali saya nikah umur 30. Telat 26. Wah enak bener tuh, luar biasa. Bu Pak, iyalah cuman 4 orang dijajah sama kaum wanita. Pak, nikah enak, nikah itu baru 1, gimana 2, gimana 3, gimana 4? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang larang siapa? Istri. Allah ngebolehin nggak? Boleh. Ibu apa alasan yang ngelarang? Ayo, nggak bisa jawab kan lo? Allah ngizinin, Allah membolehkan, tapi istri kenapa ngelarang? Ayo, ini kayaknya saya nggak bakal diundang lagi nih. Mau tahu nggak Pak jawabannya? Mau tahu nggak Pak? Sakit hatinya. Betul Bu? Bodoh amat. Allah kan ngebolehin, betul kan? Setiap yang diperbolehkan oleh Allah halal apa haram? Ada nggak firman Allah atau hadis Nabi SAW yang mengatakan wahai para suami jika mau menikah 2, 3, 4 harus izin dengan istri? Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Mau kawin kawin aja. Betul kan? Betul. Alasannya apa ibu nggak ngizinin? Nih kalau bisa anak-anaknya baterainya dicabutin. Ini mau bahas nikah 2, 3, 4 apa mau bahas pernikahan dulu nih? Apa? Yang 2, 3, 4 apa yang pernikahan nih? Pernikahan 2, 3, 4 nggak usah. Lu mah takut aja depan bini. Bahas suatu pernikahan. Saya mau ngajarin dulu suatu pernikahan itu yang pertama dengan minta mengharap kepada Allah menggapai keridhaan. Kalau pernikahan sudah mendapat keridhaan atau menikah dengan niat mencari keridhaan Allah, pasti Allah kasih jalan untuk keluar apapun jalan, bagaimanapun kesulitannya. Nggak ada orang nikah melarat, nggak ada. Ayo cari, ada nggak?
Saya terima nikah dan kawinnya, Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Melarat nggak? Begitu ada yang kondangan, ada yang ngasih amplop nggak? Banyak nggak rezekinya? Catering kebayar semua, tenda kebayar, ngelimpah nggak rezeki? Tapi kenapa nih di akhir-akhir gini kok banyak perceraian? 36% Kabupaten Kuningan perceraian meningkat. Saya penasehat di KUA. Setiap ada yang mau bercerai, saya dipanggil. Pasangan satu hari lebih dari 30 pasang. Setiap hari itu KUA di Ancaran ngantri. Kirain saya ngantri mau nikah, nggak tahu ngantri mau bercerai. Tapi subhanallah, yang namanya Kabupaten Kuningan ini semuanya kalau bikin acara tuh pastinya ada pernikahan, ada tasyakuran, betul ya? Sunatan ada tasyakuran, ulang tahun milad ada tasyakurannya. Saya belum pernah diundang perceraian. Demi Allah belum pernah saya. Baru ini kali di Kabupaten Kuningan orang mau bercerai saya diundang. Suruh ngapain? Suruh nasehatin. Semua rata-rata saya tanya, kenapa alasannya untuk berpisah? Yang pertama dikatakan faktor ekonomi. Saya mau tanya, ibu cinta nggak sama bapak? Woi, ngomong cinta aja pakai mikir. Bu, cinta nggak sama bapak? Bapak cinta nggak sama ibu? Enggak pak. Ibu cinta sama bapak kalau bapak lagi banyak duit. Bapak nggak punya duit, bodoh amat. Tuh yang bilang betul cewek matre. Betul nggak? Lah memang kodratnya perempuan mah matre, doyan duit. Dikasih nasi lauknya rendang, makanan Padang istimewa, dikasih duit satu gepok, pasti nasinya disingkirin, duit yang diambil. Betul nggak yang perempuan begitu? Memang kodratnya perempuan itu doyan duit. Kalau laki-laki doyan makan. Kenapa? Laki-laki saat makan pikiran jalan. Laki-laki nggak ketemu makan, pikiran nggak bakalan jalan, emosi naik. Betul nggak pak? Jajal, kalau bulan Ramadan emosi-emosi itu setiap manusia jam 5 sampai setengah 6 sore. Emosi tingkat tinggi. Kenapa? Perut kosong. Orang salah dikit aja rame luar biasa. Makanya Nabi SAW mengajarkan, tatkala saat sebentar lagi mau datang maghrib, baina jam 5 tuh sampai jam 6 mau meduk, diajarin asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Diajarin itu kan ya, kita diajarin setiap ngaji pasti kalau orang sudah mau beduk itu dulu tuh baca. Kenapa? Nahan lapar. Itu buat nahan lapar, dan itu pasti lapar hilang, dahaga pun hilang. Subhanallah, Nabi itu kasih resep buat kita. Kenapa laki-laki doyan dimakan? Biar akalnya berpikir. Karena perempuan itu nggak banyak mikir, tapi gunakan perasaan. Laki langkah 1000, perempuan langkah cuma 1. Itu namanya istri. Bapak bangunin anak sholat subuh dengan cara kasar mungkin di mata seorang ibu. Kenapa? Karena dia dengan pakai perasaan. Bapak bangunin diseret, bapak banguninnya dengan cara diguyur, pasti ibu yang ngalangin. Jangan begitu sama anak, padahal itu cara yang paling betul. Ibu pengen nggak punya anak? Nauzubillah min dzalik. Kalau rumah kita nih, nauzubillah, mudah-mudahan Allah kasih jaga, Allah nggak jauhin bala dari rumah kita. Rumah ibu bapak kebakaran, ada anak di dalam kamar, kira-kira diselamatin nggak tuh anak? Nggak ada orang tua punya anak 11, biarin dia mati 1, masih stok masih banyak. Nggak ada.
Gak bakal mau berkurang satu. Kenapa? Karena itu permata hati. Karena dialah yang kita harapkan kelak di yaumil kiamah yang bisa nyelamatin kita. Tapi di akhir zaman seperti ini, orang tua lebih ridha ngejerumusin anak ke dalam neraka. Kenapa? Subuh nggak pernah dibangunin, sholat nggak pernah diingetin, giliran sekolah mau daring, bangun, ayo cepetan, nih pakai baju sekolah. Betul nggak? Suruh duduk di depan handphone, tuh anak lagi ngantuk-ngantuk. Sholat subuhnya digituin nggak? Sabodo taing aing mah Habib. Betul nggak? Nggak boleh begitu. Ini yang paling banyak orang berumah tangga alasannya ekonomi perceraian karena anak banyak nuntut sama orang tua. Ini rata-rata. Istri gugat suami boleh kalau suami dalam keadaan maksiat tiada henti. Jika itu seorang istri bersabar, maka suami tersebut akan diberikan hidayah oleh Allah. Ibu punya suami galak gak? Ada nggak yang punya suami galak? Segalak apa? Ada kayak Firaun? Ada nggak? Punya suami kayak Firaun, ngaku Tuhan, mau zina ya tinggal zina. Ada? Gak ada. Tapi kalau ada suami yang emosi, syukur sama Allah. Kenapa? Kita diperhatiin sama suami. Tapi ingat, yang buat suami nggak boleh emosi pakai tangan, nggak boleh. Gebuk boleh, tapi di betis sama telapak tangan. Nggak boleh mukul muka, perut, apa punggung, nggak boleh. Kalau ada laki-laki seperti itu, lebih baik suruh jadi perempuan. Karena Nabi nggak ngajarin. Yang pertama, seorang istri boleh dicerai. Ingetin ya, seorang istri boleh dicerai. Yang pertama, dia tidak menjalankan syariat. Pertama kali setelah kenal dia sholat, dapat beberapa tahun sholat udah nggak pernah, tegur, lembut. Yang udah lama saya nggak ngelihat kamu sholat. Nyaut, tak dulu saya capek. Dua kali masuk waktu zuhur, tegur lagi, nggak bisa juga, nggak sholat juga, agak keras. Mau sampai kapan kamu nggak sholat? Agak keras. Ketiga, pisahin, jangan tidur satu kamar sama istri yang begitu. Kenapa? Jika dia tidak menjalankan syariat, berarti dia sudah kafir. Paham? Paham? Setelah dikeluarkan seorang istri masih juga nggak mau sholat, pulangin ke rumah orang tuanya. Belum masuk talak, belum, pulangin dulu ke rumah orang tuanya. Bilang sama orang tuanya, ibu bapak saya kembalikan kepada ibu dan bapak untuk mendidik anak ini bisa menjalankan syariat. Dapat, kasih ijab kabul. Berapa lama? 3 minggu. 3 minggu jemput lagi seorang suami, balik, nggak bisa juga, baru masukin talak 1. Itu masalah syariat. Jadi jangan bisa ada yang nggak seinginan kita di seorang suami, nggak keinginan, terus tiba-tiba saya talak kamu, nggak bisa, nggak boleh, harus ada titiknya. Apabila seorang istri melanggar syariat, jika seorang istri lalai terhadap anak, itu boleh. Tapi kalau udah urusan ekonomi, berarti mereka tidak didapatkan keridhaan dari Allah di dalam pernikahannya. Nikah itu bisa dibagi 3, wajib, sunnah, haram. Kapan pernikahan itu wajib? Jika seorang laki-laki dia bisa dan dia mampu, dan wanita dia mampu, tapi dalam keadaan dia takut bermaksiat atau masuk ke dalam lubang kemaksiatan, menjalankan zina, tapi dia punya kemampuan, maka wajib dirinya untuk nikah. Kenapa? Agar jauh dari kata zina. Bisa menjadi sunnah. Bagaimana bisa dikata sunnah? Jika seseorang menikah dengan niat untuk menambahkan nilai ibadahnya dia. Yang tadinya sholatnya kurang, saat dia dimana dengan suami istri dia sholat berjamaah, ibadahnya ditambah oleh Allah. Itu dijadikan sunnah. Yang ketiga bisa jadi haram. Kapan pernikahan ini haram? Jika seorang suami dan istri sebelum dia menikah, orang yang pandai beribadah kepada Allah, enggak pernah lalai di dalam ibadah. Jika setelah ibadah dia lalai kepada Allah, haram.
pernikahannya. Nah tuh kita bagian yang mana tuh? Yang sunnah apa yang haram? Gak usah dijawab, pikirin aja. Pikirin aja. Tapi mudah-mudahan semua kita mendapatkan yang sunnah menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan itu tidak mudah dan juga tidak sulit. Tidak mudah bagi siapa? Orang yang malas ibadah. Bagi yang sulit, mereka orang yang gak mau ibadah dan dia susah untuk menyenangkan, urusan cuman dunia. Saya mau tanya, ibu pengen gak sholat maghrib bapak jadi imam di dalam rumah tangga? Pengen gak? Kemarin kita lockdown ya, masjid ditutup, betul? Taraweh di rumah, betul? Bapak jadi imam di rumah enggak? Enggak. Nah tuh bapak kemana ya? Ke pos 2. Yang bapak udah kepergok pulang, mau balik lagi ke Jakarta, nggak punya duit, usahanya udah ancur-ancuran, mau nggak mau kan jadi imam. Betul? Kenapa nggak berani jadi imam? Karena dikit ilmunya. Justru inilah yang harus dijaga hubungan suami istri. Yang dilihat pertamanya adalah syariat. Jadi seorang laki-laki itu berat, jadi seorang suami itu berat. Seorang istri apa kata suami? Iya aja, sorga tempatnya. Seorang suami gak akan pernah bisa mendapatkan surga jika dia tidak bisa mendapatkan menjadi seorang suami yang dapat mendidik anak dan istrinya. Tuh kemarin kan pelajaran tuh Ramadan, sholat taraweh walaupun 11 rakaat, alhamdulillah 23 nekat. Kenapa orang yang dibaca cuman dia lagi suratnya? Al-Fatihah, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu. Ada inaknya, ada inna atainakal kautsar. Anak di madrasahin enggak? Disuruh madrasah kan? Pengajian enggak? Anak hafal juz amma lebih dari orang tua, betul? Kenapa bisa begitu? Karena orang tua udah bukan masanya, itu di dalam pikirnya. Udah bukan masanya, udah urusan anak saya sekarang giliran ngaji. Padahal saat dimana orang tua tidak mampu bisa menyaingi anak, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah. Hati-hati. Si bapak nekat, biar saya jadi imam taraweh. Wah 11 rakaat, ibu senang, anak senang. Allahu Akbar. Seminggu pertama udah ngapalin juz amma. Selesai sudah kuliah, selesai kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, inna ataina, udah selesai. Dia belajar kuliah. Kuliah masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wah, ibu bangga, bapak bangga. Alhamdulillah ada surat baru ketempelan si bapak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu. Muter aja di situ, nggak kelar-kelar. Anak di dasar di madrasahin, kuliah kecil, apal anak. Anak mau ngebantuin, lakum anak nyaut lakum. Bapak dengan pede, lakum waladhdallin, balik lagi ke Al-Fatihah. Ini perlu di dalam rumah tangga, bapak perlu. Bapak sekarang enak nyari duit, Al-Fatihah kagak apal, PA. Betul. Bapak kerja, ibu masak, udah gitu sambil TikTok kan. Anak dijejelin madrasah sekolah. Bapak ibunya nggak pernah ibadah, gimana nih anak mau ikutan ibadah? Cacak cocok berubah. Makanya di akhir zaman kayak gini nih, anak banyak yang kurang ajar sama orang tua.
berani mendelik-delikin mata sama orang tua. Kenapa? Pernikahannya begitu tuh. Tahu nggak Pak, bapak tuh sebagai nahkoda di dalam rumah tangga,